Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Puji Tuhan, hari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada malam ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah malam ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Malam hari ini kita mau datang ada kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan kita, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita layak untuk memuji memuliakan namanya. Mari kita pujikan lebih dalam untuk menyembah. Sing
yang berkuasa atas hidup kami, yang menaikkan pujian dan mendatang sembah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas semua pujian kami malam hari ini. Tuhan Yesus disenangkan dan kami boleh menerima berkat firman-Mu di dalam ibadah kami malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah malam hari ini di dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Bersama kita malam hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan segala puji syukur bagi Dia. Pujian.
persilakan. Jika belum ada, saya akan mulai sebentar. Ini kesaksian saya dari minggu kemarin juga kebetulan berkat Tuhan rambut saya baru sama berkat Tuhan. Karena saya nggak kelawan. Ini hasil dari saya menampung emas di Pegadaian ya. Dan waktu saya gadai itu dengan harga masih 700-an. Dan saya juga tidak menyangka dalam waktu yang singkat setahun itu kemarin saya hanya niat perpanjangan, tapi saya ditawarin, Bu, emas sekarang sudah naik. Ini ibu karena bagus saya berikan 1,5 juta. Jadinya saya ada selisih lah 800-an sekian yang dipotong 1 juta. Puji Tuhan, dan kebetulan yang saya itu cuma potong di sebelah salonnya itu, cuma yang potong. Tapi karena jadi kuning-kuning akhirnya saya jadi di smoothing dan sebagainya. Habisnya 550 ya, dan masih ada sisa. Puji Tuhan itu semua saya tidak keluar duit, saya juga nggak rugi apa-apa karena saya hanya percaya Tuhan dan Tuhan mengizinkan itu terjadi, dan itulah yang berkat bagi saya. Haleluya. Dan ada yang menyambung saja, kita akan membawa persembahan dan Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat yang diberi yang Tuhan. Semua menambah bagi kami dalam hidup kami. Kami beri yang terbaik yang dapat kami beri untuk kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Satu pujian gandus. Sampai kita
kekuatan bagi kita, menjadi perlengkapan bagi kita bisa menang bagi kita. Segala perkara. Karena ada satu penolong yang setia, namanya Tuhan Yesus.
kami, dan saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat menambah kekuatan kami, menjadi penguat kami di dalam setiap perkara kami Tuhan. Kami selalu menjadi pemenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami persilakan anggota Tuhan yang lain. Shalom. Shalom. Maranatha. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur ini dihitung hari kedua sejak kemarin, tetapi kemarin itu kan pas hari minggunya mengawali. Jadi kalau hitung pekan rayanya, ini hari pertama. Kita akan lanjut ini tema pelayanan kita, saudara, komunitas kerajaan Allah, komunitas atau komunitas kerajaan dan seterusnya. Terus kemarin kita sudah membahas atau menyampaikan beberapa ringkasan abstraknya. Terus kerajaan Allah sudah, kerajaan Allah sudah, kerajaan Allah sudah, arti utama dari kerajaan Allah kemarin sudah. Terus ini kamus, lalu Tuhan Yesus ditetapkan terus. Nah, ini Tuhan yang maha tinggi, Raja yang berkuasa atas segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dia kan sudah punya kerajaan, sifatnya segala abad, penuh kuasa, kemuliaan. Sebetulnya kan cukup di surga, saudara. Tetapi dia menciptakan langit dan bumi, lalu makhluk diciptakan, alam semesta diciptakan, manusia diciptakan. Pertanyaannya adalah, untuk apa? Kalau orang
kita mungkin berkata kurang kalian lah, nah, gitu ya. Tetapi ada rencana yang luar biasa, saudara, dan itu disebutkan rahasia berabad-abad itu dibuka kepada kita. Dan saat ini kita akan membuka tentang rahasia kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah bukan cukup puas di surga saja, tetapi Tuhan ingin juga di tempat lain. Nah, oleh karena itu Dia menciptakan langit dan bumi. Untuk apanya? Lewat. Oh, terus. Ya. Iya. Untuk apa? Nah, itu pertanyaannya banyak. Nah, malam ini kita mau menyelesaikan, saudara. Ini baru ringkasan. Supaya saudara tahu sepanjang 1 tahun ini kita akan membahas ini. Dan tentu pengkhotbah akan mengisi dari banyak sudut. Tetapi intinya akan mengarah. Mengapa Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu kerajaan surga itu kemudian diturunkan ke bumi menjadi bagian kita. Ya, lanjut. Nah, kita baca, saya baca keras ya. Ini awalnya langit dan bumi diciptakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Titik-titiknya kalimat panjang. Saya lewati. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Perhatikan warna yang lebih tua. Penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melata di bumi. Jadi itu Tuhan menciptakan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Lalu untuk apa? Kita lanjut. Ya, Tuhan yang dahsyat dan maha tinggi, Raja besar atas seluruh alam semesta yang berdiam di surga, Ia menciptakan langit dan bumi bukan supaya kosong, tetapi untuk dihuni atau didiami. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, lalu mereka ditempatkannya di Taman Eden, bagian bumi yang dibuatnya khusus di timur, sebelah timur, untuk mendiaminya. Jadi langit dan bumi itu Tuhan membuat satu taman khusus yang disiapkan untuk Adam dan Hawa ketika diciptakan, ditaruh di situ. Saya belum sempat membuat gambar dan sebagainya, karena itu akan lanjutkan waktu kita untuk memahami ini 1 tahun, saudara. Jadi pelan-pelan. Nah, dari bulatan bumi itu ada bagian yang namanya Taman Eden khusus. Manusia kan baru suami istri, sepasang. Jadi dikasih taman khusus, lalu ditaruh di situ. Nah, itu adalah bagian kecil dari bumi, menjadi tempat tinggal manusia pertama. Ya, dan Taman Eden itu taman yang ideal.
Semua komplit. Ada 2 pohon yang besar, saudara, banyak tanaman yang lain. Tetapi perintah Tuhan mengenai 2 pohon yang lain semuanya boleh dimakan. Tetapi jangan buah yang di tengah, yaitu buah pengetahuan jahat dan baik. Lalu ada 1 pohon lagi, pohon kehidupan. Ya, jadi yang dilarang ini semua boleh dimakan. Ya, pohon kehidupannya terpisah begitu. Kecuali ini, itu saja. Tapi dia suruh mengelola Taman Eden itu. Nah, lanjut. Kata penuhilah. Penuhilah itu berarti jangan sampai kosong, kan baru 2. Saudara, sekarang penduduk dunia sudah berapa? 8 miliar ya. Sudah wow. Tapi waktu itu baru 2 dil. Maka perintahnya penuhi bumi. Lalu sebelum dipenuhi, taklukkanlah dan berkuasalah. Jadi penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasalah. Ketiganya menunjukkan mandat dan otoritas, mandat dan kuasa. Kepercayaan disertai dengan diberi kuasa untuk melakukan kepercayaan itu dari Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk manusia berkuasa. Karena tadi penuhilah, taklukkanlah, dan kuasailah. Ini semua bicara soal memerintah. Ini semua bicara soal menguasai. Saudara, bukankah itu kekuasaan, kuasa, kekuasaan, perintah, pemerintahan? Jadi manusia pertama diciptakan itu dengan kodrat menjadi penguasa, menjadi pemerintah, menguasai bumi, memerintah bumi. Jadi dari awal sekarang kita mulai tahu ya, kenapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Karena Dia ingin langit dan bumi itu menjadi bagian dari kerajaannya. Lalu ditaruh Adam dan Hawa. Lalu diberi perintah, pertama penuhi bumi, kedua taklukkanlah, ketiga kuasailah. Jadi dia punya hak untuk memenuhi seluruh bumi. Kira-kira kalau saudara waktu itu jadi Adam dan Hawa, ditaruh di Taman Eden, terus ditunjukkan langit dan bumi yang begitu luas, terus dikasih hak, itu semua hakmu. Saudara senang nggak? Punya tanah 50 meter persegi ya, senang saudara ya. Apalagi punya tanah berapa? 1 hektar, 2 hektar. Saya dengar beberapa hari yang lalu, beberapa tanah di beberapa wilayah Jawa Tengah ini dijual murah-murah. Pak Karno berminat? Ya, bukan hanya luar Jawa, di Wonogiri, di mana lagi itu ya, dijual murah. Nah ini nggak beli, saudara. Semua dikuasakan kepada Adam dan Hawa. Enak tenan, saudara ya. Mau bangun apa aja. Jadi Adam, manusia pertama itu diberi kewenangan, kuasa untuk menguasai bumi, untuk menaklukkan, memerintah bumi. Saudara-saudara, dan mengelolanya.
Nah sekarang kita lihat buktinya saudara. Dalam Kejadian pasal 2, manusia ada diberi kuasa untuk memberi nama semua dan setiap makhluk hidup lainnya. Memberi nama itu artinya diberi kuasa untuk menentukan karakter atau gambaran seseorang. Ketika saudara punya anak, saudara akan cari nama yang terbaik untuk anak saudara. Beda dengan orang-orang di luar Jawa, saudara ya, memberi nama itu berdasarkan apa yang dilihat. Ya, kalau yang dilihat kebo, nah ya kebo. Kalau yang dilihat bintang, namanya bintang. Tetapi kita semua ingin memberi nama yang terbaik. Setiap ada keluarga jemaat dalam pengalaman penggembalaan saya mau melahirkan anak, selalu datang ke saya, Pak, pinjam buku-buku nama Pak. Lalu minta nasihat, namanya yang baik apa Pak ya? Kenapa? Karena dia ingin dengan nama itu, arti nama itu menjadi karakter anak itu. Ya, ya. Sehingga dicari yang terbaik. Nah, ada diberi kuasa untuk memberi nama kepada semua makhluk. Jadi bukan hanya binatang saja, pohon-pohon, ya, dan sebagainya dikasih nama. Kamu kuda, namanya kuda sampai sekarang. Wah, itu wewenang, saudara. Karena apa? Menentukan karakter seseorang, merindukan, memimpikan orang ini nanti jadinya kayak begini, kayak begini. Kata-katanya itu diberi kuasa sehingga terjadi. Itu wewenang Adam, wewenang manusia. Saudara dan saya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, hati-hati dengan mulut kita. Apa yang kau katakan itu akan terjadi. Karena apa? Yang kita katakan itu dari hati. Isi hati kita. Kalau hati kita baik, kata-kata selalu baik. Kalau hati kita kotor, kata-kata kotor. Kalau anak kita misalnya dari sana terus masih ingat itu ya, lalu kita tiap hari goblok gue, orang kaya wong kae goblok, jadi goblok. Ada kuasa. Ya, jadi saudara dengan kata-katamu, kata-kataku itu bisa menghasilkan kuasa perkataan. Apalagi kalau kata-kata iman. Aku percaya. Jadi, karena apa? Kita diberi kuasa untuk memerintah, untuk berkuasa, untuk melakukan sesuatu. Nah, itu sudah dilakukan oleh Adam. Semua dikasih nama. Itu bukti bahwa memang Adam diberi kuasa. Lalu dalam Kejadian pasal 3, saudara, Adam juga diberi kuasa untuk memberi nama kepada perempuan, Hawa. Jadi perempuan yang diberikan kepada Adam itu diberi nama Hawa. Memberi ya, bukan memberi. Salah ketik. Artinya apa? Ibu semua yang hidup. Nah, saudara pernah berpikir nggak? Apa terjadi sebutan nama Hawa sebagai ibu semua yang hidup? Wah, dia berdosa, dia mati. Apa bisa jadi ibu semua yang hidup? Nah, saya akan buka, saudara ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian mereka tahu telanjang, terus pakai daun untuk
bikin cawan pakaian. Terus Tuhan datang ke taman, tanya, ada di mana engkau? Aku di sini gua telanjang. Siapa yang mengatakan kamu telanjang dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya semua dihukum, dikutuk. Adam harus bekerja, berkeringat, baru mengambil hasil. Bahwa kalau melahirkan, dia akan birahi kepada suaminya, lalu ketika melahirkan dengan susah, kesakitan, setan dikutuk juga. Lalu tanah dikutuk, mengeluarkan duri dan onak. Jadi saya percaya bunga mawar, pohon mawar itu dulu tidak berduri. Ya, terus apa lagi? 7 duri yang kita punya itu dulu tidak berduri. Tetapi ketika manusia berdosa dikutuk, keluar onak dan duri. Nah, keluar. Lalu perhatikan hubungan antara hukumannya Hawa dan ular. Ular akan melata dengan perutnya. Lalu ular akan mematuk tumit perempuan. Keturunan ular akan mematuk tumit manusia, tetapi Hawa akan meremukkan kepala ular. Itu adalah janji keselamatan dari Mesias. Ketika Yesus lahir, maka Yesus lahir bukan sebagai anaknya Yusuf, karena tidak terjadi hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Maria masih perawan ting-ting, Yusuf masih Joko tok-tok. Tetapi Roh Kudus yang menaungi Maria, dan dia mengandung. Lalu di surat Galatia berkata benih perempuan. Kita kejadian, benih perempuan akan meremukkan kepala. Disebutkan itu bukan tapi Maria. Benih perempuan, anak perempuan. Hawa ibu semua yang hidup. Gereja Katolik pegang itu, ya, dan percaya Maria itu perawat sampai mati. Padahal kita berkata ada anak-anaknya setelah Yusuf, ya, ada Yudas, ada Yakub. Setelah Yesus, ya. Tetapi dia melahirkan Yesus. Yesus yang memberi hidup, yang menyelamatkan manusia dari dosa, yang memberi hidup yang baru, sehingga Hawa adalah ibu segala yang hidup. Karena dia melahirkan Yesus. Yesus membuat, kalau kita percaya, semua hidup kekal. Jadi betul, ibu dari semua yang hidup. Jelas ya? Berarti kata-kata Adam itu penuh kuasa, memerintah. Apa yang diucapkan jadi. Saudara, termasuk benih manusia. Jadi ingat itu, kita diciptakan untuk memerintah. Nah, nanti memerintah seperti apa? Ya, orang langsung saya karena oleh memerintah. Baik, lanjut. Nah, ada slide yang kelewat, saudara. Ternyata itu ada di nanti. Ini kan etisa. Harusnya tetap ada di sini, tetapi rupanya saya
salah menempatkan ulang. Jadi harusnya di copy paste, tapi tak ambil dipindahkan ke yang akan datang. Jadi hilang di sini. Tapi saya sampaikan secara lisan ya. Sayangnya manusia pertama Adam telah tergoda oleh iblis si ular dan jatuh dalam dosa. Kemudian diusir dari Taman Eden. Kenapa diusir? Karena di Taman Eden itu ada pohon kehidupan. Jadi diusirnya bukan karena dihukum, saudara. Tetapi diusirnya justru menjaga kalau Adam dan Hawa dalam keadaan dosa belum diusir, lalu dia datangi pohon kehidupan itu, terus makan dari dalamnya, maka dosanya juga hidup terus dan terampuni. Kayak dosanya iblis sudah tidak bisa diampuni. Jadi ketika Tuhan menghukum Adam dan Hawa, mari kita sadar bahwa dia sebetulnya bukan kejam, tetapi justru benar dan adil dan ada kasihnya. Sebab kalau tidak, nah, dalam kondisi masih dosa, lalu ambil buah kehidupan, makan kan dosanya kekal dan terampuni. Kayak setan, kayak iblis. Iblis itu malaikat yang jatuh. Jadi dalam posisi sempurna berdosa. Tidak ada. Jadi jelas ya, hukuman Tuhan mungkin saudara dan saya pernah mengalami diselentik Tuhan. Pernah? Itu bukan kejam, saudara. Tetapi Tuhan ingin supaya kita tidak kebablas dosanya lalu tidak terampuni. Oleh karena itu kalau diselentik Tuhan, jangan dulu diselentik 10 kali. Ya, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat malah. Lalu kembali kepada yang semula kita lakukan. Jemaat Efesus berdosa, kasih mula-mulanya hilang. Lalu Tuhan ini kembali ke semula. Apa yang kau kerjakan sebelumnya, yang kau tinggalkan, yang kau kecewain, yang kau lawan, kembali semula. Kalau tidak, betapa dalam jatuhmu. Jadi ketika Tuhan menghukum kita, saya pakai istilah ya, itu tidak kejam. Justru mengingatkan kita, ayo balik anakku, balik. Ayo tunggu sampai kebablas lalu orang iso bertobat. Amin. Kita terus. Kemudian diusir dari Taman Eden sebelum dia dapat makan buah dari pohon kehidupan yang bisa berakibat fatal, yaitu hidup dalam dosa abadi yang tak terampunkan. Manusia tetap harus mengerjakan tanah atau bumi minus Taman Eden. Dari mana dia diambil? Jadi tetap tugasnya. Cuma beda, saudara. Dulu pekerjaan mengolah bumi itu dilakukan sebagai sukacita, anugerah Tuhan. Tetapi setelah berdosa, mengerjakan pekerjaannya beban, tanggungan berat. Nah ini nanti bisa diterapkan dalam hidup kita. Ketika kita sadar bahwa pekerjaan kita itu adalah panggilan Tuhan, ketetapan Tuhan bagi kita, maka kita mengerjakan dengan bersyukur. Nah, saya sedang mengerjakan panggilan Tuhan. Ya, saya sedang melakukan panggilan Tuhan. Apa? Kita melakukannya dengan bersukacita. Ya, hasilnya ada banyak atau banyak, kita melakukan itu sebagai panggilan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan dasar hati yang berdosa, maka semua berat. Sedikit-sedikit bersungut-sungut, tidak puas. Karena apa? Kutukan dosa itu.
Jadi lakukan juga pekerjaanmu sebagai panggilan Tuhan. Apapun pekerjaan yang baik ya, jangan berkata merampok itu panggilan Tuhan. Baik. Nah, karena manusia pertama Adam, yaitu Adam, makhluk yang hidup berasal dari tanah, telah jatuh dan mati dalam dosa, maka manusia kedua, Adam terakhir, berasal dari surga sebagai roh yang menghidupkan. Ini Yesus Kristus di dalam 1 Korintus 15. Anak Allah yang hidup telah menjelma menjadi manusia, datang untuk mati menebus dosa manusia, bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi raja di atas segala raja. Jadi Adam pertama sudah mati, diganti Adam kedua, manusia kedua, Adam terakhir, Yesus Kristus. Nah, dia yang memberi kita kehidupan, dia mati menebus dosa kita, bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu diberi wewenang sebagai raja di atas segala raja, punya kuasa atas semua pemerintah, kuasa, nama, apapun, baik di surga maupun di bumi. Berarti Yesus raja kita. Nanti kita akan masuk itu kerajaan Allah. Yesus raja. Terus jemaatnya dibangun sesuai firman, gereja dibangun sesuai firman. Namanya eklesia pada hari Pentakosta. Maka gereja terbentuk dan gereja ini diberi kuasa untuk menyatakan kerajaan Allah, untuk memperluas kerajaan Allah. Jadi itu slide yang melompat hilang. Baik, sekarang kita kembali ya. Jadi saudara sudah tahu gambarannya ya. Gereja dibangun oleh Tuhan, raja di atas segala raja, Roh Kudus turun mendampingi kita penuh dengan kuasa, lalu diutus ke seluruh dunia. Untuk apa? Memperluas kerajaan Allah di bumi. Terus, bumi adalah wilayah kerajaan Allah, diberikan kepada manusia dengan mandat Allah untuk mengelola atau mengolahnya. Mengolah secara harafiah dalam bahasa Latin kolonia, dalam bahasa Yunani kolonia, betul, tapi C dengan K. Latinnya C kolonia, Yunaninya kolonia, K kolonia. Seperti dalam menanam dan memelihara taman. Jadi kolonisasi atau mengolah bumi sebagai taman kerajaan Allah berarti mengolah suatu bangsa di satu tempat untuk benar-benar menjadi bagian kerajaan di tempat lain dengan ketentuan sesuai sistem pemerintahan dan gaya hidup kerajaan asalnya. Bandingkan arti kerajaan sebagai dominion, negara yang merdeka tetapi menjadi anggota persemakmuran negara besar. Jadi bumi, manusia ditempatkan, Adam jatuh dalam dosa, Yesus Adam terakhir menebus dosa kita, lalu gereja lahir. Nah, gereja ini diberi mandat untuk memperluas kerajaan surga di bumi. Nah, itu namanya kolonia. Berarti gereja menerapkan hukum-hukum kerajaan surga dan menjadi gaya hidup dilihat oleh masyarakat. Saudara, Yesus Kristus memberitakan kerajaan Allah terus-menerus.
Kalau saudara baca Injil, banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dalam Injil, kerajaan Allah ditulis 107 kali. Rasul Paulus memberitakan kerajaan Allah. Jadi kita ini menjadi bagian dari kerajaan Allah di bumi untuk menyaksikan, untuk menunjukkan ini loh gaya hidup kerajaan surga. Ini loh gaya hidup orang-orang yang menjadi warga kerajaan Allah. Ya loh. Contohnya saudara di dalam khotbah di atas bukit itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan menjadi pemilik bumi. Ya toh? Ketika kita dimusuhi orang, kita tidak boleh membalas, karena pembalasan milik Tuhan. Itu gaya itu. Sebelum kita bertobat, saudara, wow, ya toh? Begitu kita dikapleng, kita balas. Tapi sekarang kan, kalau kamu ditampar pipi kirimu, tak berikan pipi kanan. Itu udah letterlock, saudara ya. Tetapi artinya kita tidak membalas, karena pembalasan itu hak Tuhan. Hukum ekonomi, terlebih berkat memberi daripada menerima. Beda, saudara. Cara dunia kita warung sebanyak-banyaknya, ya, memberi sedikit-sedikitnya. Tetapi hukum Allah memberi, terlebih berkat memberi daripada penerima. Makin memberi, makin diberkati. Ada nyanyian itu kan sampai digoyang-goyang, tumpah keluar. Itu hukum kerajaan surga, beda dengan orang dunia. Orang dunia loh, kok isel ya? Kok isel ya? Nah itu gaya hidup kerajaan surga. Itu nanti dalam setahun kita akan kunjungi satu demi satu. Terus, jadi kolonisasi atau mengolah bumi sebagai taman kerajaan Allah berarti mengolah suatu bangsa sebagai menjadi bagian kerajaan di tempat lain dengan ketentuan sesuai sistem pemerintahan dan gaya hidup kerajaan asalnya. Bandingkan arti kerajaan, sudah tadi ya. Sekarang terus, akar kata kolonia. Ya. Akar kata kolonia adalah kolon. Saudara sering dengar ya kolon. Kolon itu usus besar. Kolon. Yang sekolah ilmu wayang itu nanti ada usus besar. Biologi. Ilmu wayang zaman dulu ya. Biologi. Ya, aku kan orang zaman dulu. Akar kolonia adalah kolon yang pada umumnya dimengerti sebagai usus besar, sebagai sistem pencernaan manusia. Bahasa kasarnya, maaf tak tulis ya. Sistem pencernaan, mulai makanan masuk mulut, terus dicerna oleh pencernaan kita, masuk usus kecil, terus dibagikan oleh darah ke seluruh tubuh, sel-sel, lalu sisanya dibuang melalui anus. Tahu ya, BAB dan BAK itu sisanya dari pencernaan kita. Tak tulis di sini, kosong khotbah. Tapi ini diomong ya. Orang ditulis tapi diomong. Namun kata ini sebenarnya mencakup keseluruhan sistem metabolisme
perubahan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan pada organisme yang hidup, kehidupan yang hidup. Jadi metabolisme itu tubuh kita perubahan, dari makanan berubah jadi daging, dari makanan berubah jadi darah, dari makanan berubah jadi apa lagi? Bertumbuh. Mulai dari kecil, bayi itu kan kecil ya saudara, lalu jadi gede, motornya jadi luar obo, ya hidungnya lebih mancung atau lebih besar, dan seterusnya sampai gede, berubah terus, berubah. Itu metabolisme, perubahan karena pencernaan makanan yang disalurkan. Nah, kolonnya itu dari kolon. Berarti saudara mulai memikirkan sistem kerajaan surga itu seperti itu, saudara. Hal-hal yang dari surga itu diturunkan ke kita. Lalu kita memahaminya, kita menikmatinya. Lalu makanan dan peraturan, hukum, firman, apa saja yang di surga membuat hidup kita bertumbuh. Ya, sukacita adalah obat. Gitu. Hati yang gembira adalah obat. Nah, hati yang gembira datangnya dari mana? Dari surga. Buah roh, sukacita. Nah, kalau kita menerima itu sukacita dalam hati kita, kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu nanti akan kita masuki sepanjang tahun ini. Nah, kalau itu kita nikmati terus setiap hari, itu akan memberi perubahan pada karakter kita. Makin lama makin seperti Kristus, makin lama makin kelihatan kok aku ya apik ya beda ya. Sehingga orang tertarik. Saudara, ada pepatah yang berkata saudara adalah apa yang kamu makan. Pernah di restoran ada yang begitu. Saudara adalah yang saudara makan. Kalau saudara makan daging terus, maka nanti akan ada kolesterol dan sebagainya. Ya, saya belajar dari anjing. Anjing itu, makanya kami kalau punya anjing itu makanannya tidak selalu daging, dog food. Kalau toh dikasih daging, tidak pernah kami memberi daging mentah. Karena apa? Kalau anjing itu tiap hari mau kasih daging mentah, senang dia, tapi lama-lama buas. Dia kan kayak itu, macan singa yang makanannya nangkep kijang, nangkep apa dimakan mentah, makin buas dan bisa jinak. Apa yang kita makan, itulah kita. Nah, apa yang kita terima dan makan dari surga masuk ke kolon metabolisme rohani kita, maka itu akan mengubah karakter kita yang tidak baik. Lalu yang tidak baik dibuang, yang tidak baik dibuang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Lalu juga kekeringan, ya. Jadi jelas ya sekarang itu ada hubungannya dengan pemerintahan, kolonial. Nyambung dan kita makin, itu bukan hanya ternyata kita dia firman, makanan surga, kita tidak hidup hanya dari roti, tetapi dari firman. Nah, itu akan membuat metabolisme rohani kita terus bertumbuh. Yang rusak diganti sel baru, diganti terus. Makin lama makin suci, makin lama makin bagus, makin lama makin serupa dengan Kristus. Ya. Jadi
Jadi sekarang kita tahu ya hubungannya dengan pemerintahan kerajaan surga. Nah ini ada beberapa istilah sukar saudara, tetapi nanti saya jelaskan. Metabolismos Yunani artinya perubahan adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan pada suatu kehidupan yang hidup untuk tumbuh bereproduksi. Reproduksi itu terus bertumbuh, saudara. Jari saya ini dulu kecil, lalu terus bertumbuh, lalu bereproduksi. Wanita, suami istri, istrinya melahirkan, bereproduksi terus. Mempertahankan struktur tulang kuat, ya, dan seterusnya, dan merespon lingkungan. Jadi tubuh kita itu bisa merespon lingkungan dengan baik. Contoh, ketika ada debu, gitu, otomatis mata kita ini terus saudara ada debu, otomatis, ya kan? Jadi meresponi lingkungan dengan baik, termasuk respon terhadap persahabatan dan sebagainya. Respon kita menjadi makin baik. Metabolisme juga dapat diartikan sebagai semua reaksi biokimia yang terjadi pada kehidupan yang hidup. Kalau sudah mati, selesai. Jadi kehidupan yang masih hidup itu terjadi metabolisme, reaksi-reaksi itu. Ya toh? Kita makan vitamin C, antioksidannya kuat. Terus itu bereaksi terus tubuh kita. Begitu juga rohani kita. Di antaranya pencernaan dan perpindahan zat dalam sel. Reaksi kimia terjadi secara berantai sehingga produk yang dihasilkan oleh suatu reaksi akan memasuki reaksi yang lain. Jadi terus saudara seperti gelombang. Ya dong, terus bertumbuhnya terus. Sel dekat jantung memperkuat jantung. Sel yang masuk ke limpa memperkuat limpa dan seterusnya. Itu terjadi terus peningkatan kesehatan juga rohani kita. Reaksi-reaksi yang saling terhubung ini disebut metabolisme perantara, yaitu persenyawaan yang berperan serta dalam suatu reaksi yang terjadi antara bahan awal dan produk akhir reaksi tersebut. Dan setiap reaksinya dikatalisis, didorong, ya, dipercepat oleh enzim. Nah itu dunia kesehatan. Jadi itu saudara, itu pemerintahan kita. Jadi di dalam tubuh ini ada koloni. Jadi ada pemerintahan yang diatur oleh Tuhan, otomatis berjalan dalam tubuh kita. Kalau sistem kolon pemerintahan di tubuh kita mandek, kita mati. Jelas ya? Ya ini yang belum jelas nanti dalam urean sepanjang tahun ini akan muncul lagi. Jangan takut. Tetapi saya yakin yang saudara dengar malam ini sudah membuat terbuka kita. Berarti kerajaan Allah itu sampai detail seperti itu. Bukan soal memerintah langit dan bumi, tetapi juga tubuh kita. Ini ada sistem yang diatur oleh Tuhan. Pemerintah begitu rupa saling mempengaruhi unsur biokimianya. Ya. Dan kemarin sudah tak kasih contoh, saudara. Terakhir
Saya minum obat apa? Asam urat, sudah alergi, ganti yang lain yang belum pernah. Terjadi alergi dan efek samping. Tak pikir cuma itu sudah gampang, tapi harus otak karena saya limbuk sudah. Jalan itu tidak bisa tegak ini, tahu-tahu Nah setelah otak di lab ternyata garamnya itu tidak imbang. Saya sendiri burung mudeng betul saudara. Tapi di dalam itu ada yang namanya kalium, ada yang namanya natrium. Dan ini kaliumnya tinggi banget, natriumnya drop. Ini semua unsur kimia, ya, di dalam tubuh kita. Nah, karena ada imbang, pelistrikan di dalam tubuh ini error. Ya, jadi kalau mobil itu dinamonya sudah tidak bagus, apinya sudah tidak bagus, error, dan seterusnya dan seterusnya. Ini error sehingga itu, dan saya harus diinfus kaliumnya di setor terus supaya keluar, natriumnya ditambah. Kaliumnya dipompa keluar. Ya. Bukan disentor, dipompa keluar. Dipompa keluar. Oh ya. Kalau disentor kan nggak disentor, dipompa keluar. Pompa keluar. Ya dia suster saya yang balap. Dan dokter Melani bilang ketika ini mau pulang, tidak boleh itu dicabut langsung. Kalau dicabut langsung, kamu bisa nggak sadar. Dalam batinku pertama kecil-kecil Bisa koma. Koma. Ya karena apa? Elektroniknya kacau. Itu kimia semua. Lalu obatinya juga pakai unsur kimia. Buah-buah kita, sayur-sayur kita itu juga semua ada unsur kimianya. Kaliumnya yang gede itu apa? Ya, natriumnya yang gede. Jadi kalau kita minum garam, itu ada natriumnya, ada kaliumnya. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan segera menyelesaikan. Jadi sistem tubuh kita seperti itu. Kerajaan Allah seperti itu. Ya, lanjut. Ini konsep. Ya. Ini konsep Yunani tentang kunci pemerintahan adalah membuat apa yang ada di kepala pusat dibagikan kepada seluruh lapisan sampai ke dasar. Tadi kalau kolom itu sampai ke Pembuangan. Ya, Pembuangan. Semua dibagikan ke sel-sel. Nah di sini kalau sistem pemerintahan sampai lapisan ke dasar komunitas. Jadi komunitas itu adalah bagian yang paling kecil sampai ke sana, sel. Kalau tubuh sel sampai ke sana. Raja adalah kepala dan dia mengangkat para fungsionaris. Fungsionaris itu yang berfungsi, saudara, bukan hanya pangkat. Banyak orang gila pangkat tetapi kerjanya fungsinya nol. Ya, banyak pendeta yang pangkatnya pendeta besar tapi fungsinya nol. Fungsinya apa? Penggembalaan, pengajaran,
Saudara, karunia-karunia yang saudara dapat itu fungsi. Itu yang dipakai. Tidak sedikit orang Kristen jabatannya Kristen, tapi no, fungsinya tidak ada. Fungsinya cuma memanaskan bangku-bangku gereja, merepotkan pendeta. Tetapi harus berfungsi. Tanya Tuhan, panggilanmu di gereja untuk apa? Ada itu semua. Dulu kita pernah tes karunia kan? Nah itu. Nanti setahun ini kita ambil satu waktu tes karunia ya. Supaya tahu, oh aku ini mengajar dari sekolah minggu gitu ya. Fungsinya. Kembali. Raja adalah kepala dan ia mengangkat para fungsionaris di setiap komunitas yang ada dalam koloni. Ingat lagi doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jelas ya? Lalu kita doa kan Tuhan juga ngomong gitu. Apa yang kau minta di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Selalu ada hubungan kerajaan surga dan bumi. Kerajaan Allah di surga dan saudara sebagai warga kerajaannya, rakyatnya di bumi. Selalu ada. Kesimpulan. Oh, masih satu ya. Kata komunitas dalam bahasa Inggris adalah community, common unity. Common itu kesatuan bersama, unity itu kesatuan. Jadi komunitas itu artinya kesatuan bersama. Merujuk kepada sekelompok orang yang memiliki gaya hidup dengan nilai, prinsip, standar moral, serta karakter yang kudus dan benar dari kerajaannya yang mencerminkan karakter Allah, sehingga siapapun di luar yang bertemu akan langsung mengetahui bahwa kita bukan berasal dari bumi. Jadi orang di luar ketika ketemu kok beda ya, orang kayak wong lione. Karena kita tidak berasal dari bumi, kita ditempatkan di bumi, tetapi berasal dari kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Kita ada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Komunitas jenis inilah yang semua orang di bumi diam-diam merindukannya. Tema kita komunitas kerajaan Allah. Dan kita rindu, kita menjadi komunitas ini. Kenapa? Karena diam-diam orang luar sana merindukan. Saudara jangan kaget, sekarang di negara-negara luar sudah banyak pertobatan. Orang pada tertarik untuk jadi anak Tuhan. Baptisan massal. Ya, baik di negara komunis maupun di negara-negara yang beragama lain. Mayoritas banyak itu. Karena apa? Komunitas orang-orang Kristen itu selalu bergaya hidup yang beda dengan dunia. Mereka tertarik, kok iso ya? Kok iso ya? Nah, Yesus rajanya. Oke, lanjut. Kesimpulan selesai. 1. Bumi dengan komunitas yang terbentuk di dalamnya adalah bagian dari kerajaan Allah yang diserahkan kepada manusia untuk dikelola sesuai ketentuan pemerintahan dan kebudayaan dan gaya hidup kerajaan Allah secara utuh dan menyeluruh, dan sepotong-sepotong saudara yang disenangi yang diambil.
yang kangelan ya. Tapi utuh, semua diterima dan menyeluruh. Ya, jadi rata semua. Kesimpulan kedua, lanjut. Maksud Tuhan membangun suatu komunitas kerajaan Allah atau surga di bumi adalah sebuah komunitas yang dalam dunia nyata menghidupi gaya hidup dengan nilai, prinsip, tanda moral, serta karakter yang kudus dan benar dari kerajaan. Itu saudara dan saya. Kalau mau, saya yakin orang luar rindu, kita mari sepanjang 1 tahun ini kita belajar bagaimana menjadi komunitas kerajaan Allah. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini Engkau sudah menyampaikan dengan pertolongan-Mu ringkasan apa yang akan kami pelajari, pahami, dan hidupi sepanjang tahun pelayanan Paskah 2025 ini sampai Paskah 2020. Urapi kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami semua hamba-hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu, kami semua warga kerajaan surga, kerajaan Allah. Dan kami mau hidup sebagai warga negara kerajaan Allah yang tulen, yang benar-benar, sehingga hidup kami menyatakan karakter Kristus kepada keluarga yang lain, kepada tetangga kami, kepada rekan kerja di tempat kerja, dan kepada semua orang, sehingga kami betul-betul nanti akan ikut masuk ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal, diawali dengan langit dan bumi yang baru di bumi. Terima kasih Tuhan, berkati tema-tema dan khotbah-khotbah, pengajaran, dan renungan-renungan sepanjang 1 tahun ini, sehingga kami betul-betul terbentuk murni, tulen, 100% sebagai anak-anak kerajaan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah hadir, Engkau juga menolong yang tidak hadir untuk ikut nanti membuka rekaman dari ibadah ini dan ikut mengalami jamaah-Mu di tempat tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Besok jamnya tetap sama ya. Saudara, besok kita datang lagi jam 6, tetap sama. Kecuali kalau nanti memang pas waktunya kami kontrol dokter yang sore, mungkin ada sedikit pergeseran. Tetapi itu akan kami sampaikan. Tapi besok tetap jam 6. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdiri. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati saudara semua dengan berkat yang dari surga. Tidak ada satupun yang ditahan. Semua jenis berkat surga, berkat dari kerajaannya akan dilimpahkan untuk memasuki hidupmu secara nyata, sehingga engkau menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah yang nyata menunjukkan karakter Kristus dalam hidup. Sekarang pulanglah dengan sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih sayang dari Bapa yang di sorga, serta persetujuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.